Tahu gak, ruangan di rumah yang makin kesini nggak penting, itu apa? Ya, betul. Jawabannya ruang tamu. Boleh setuju, boleh enggak, tapi coba diingat-ingat lagi deh. Kapan terakhir ruang tamu kalian dipakai untuk nyambut tamu? Apalagi setelah pandemi ya. Aku pribadi juga jadi jarang banget nih untuk nerima tamu di rumah. Mungkin kalau ada keperluan meeting atau ada keperluan silaturahmi, itu kita biasa lebih prefer justru ngajak mereka untuk ketemunya tuh di cafe atau di restoran gitu. Kalian juga gitu gak sih? Bahkan nih ya, Pak RT yang mungkin sebelumnya tuh door to door ya caranya untuk kasih informasi, itu sekarang tinggal ngirim ke WhatsApp grup aja gitu loh. Jadi makin jarang lagi kan yang datang ke rumah kita. Teknologi itu bikin komunikasi dan interaksi jadi lebih gampang sekarang. Terus adanya sosial media itu juga ngasih kita ruang untuk lebih praktis menyapa dan bertanya kabar. Jadi kita gak harus mampir ke rumah tetangga nih buat hanya sekedarnya kabar gitu kan, atau sekedar basa-basi mau tukeran lauk. Cukup lewat WhatsApp sekarang. Nggak tahu ya, mungkin tiap orang berbeda. Teman, kalau dipikir-pikir, ruang tamu tuh space-nya lumayan besar loh biasanya kalau di rumah. Gimana kalau ruang itu bisa kita pakai untuk penggunaan yang lain nih, yang mungkin lebih fungsional, misalnya ruang kerja atau ruang keluarga yang lebih luas. Jadi masih penting nggak sih kita punya ruang tamu di rumah? Yuk, coba kita bahas. Assalamualaikum rekan si Bambu, selamat datang di Behind Design. Ya, ini adalah episode kedua kita dari seri di mana kita akan membahas nih seluk-beluk terkait arsitektur, desain, dan relevansinya terkait lingkungan sekitar kita. Di sini kita gak cuma bahas arsitektur nih, tapi juga akan bahas terkait bagaimana sih desain itu dapat mempengaruhi hidup kita, bagaimana desain itu dapat mempengaruhi bagaimana kita beraktivitas, dan bagaimana kita untuk mencapai tujuan kita. So, udah siap? Yuk, kita mulai. Let's go. Oke, sebelum pembahasannya lebih jauh, mungkin kita mau samain persepsi dulu nih. Kira-kira sebenarnya apa sih yang disebut ruang tamu? Dari sudut pandang arsitektur, ruang tamu adalah area dalam ruang yang didesain khusus untuk menyambut tamu. Ruang ini juga jadi transisi antara dunia luar dan ruang pribadi penghuni rumah. Selain buat menyambut tamu, realitanya kadang fungsi ruang tamu tuh bisa lebih beragam nih, tergantung dari penghuni rumahnya. Misalnya buat nyantai pagi, itu biasanya di ruang tamu. Atau untuk sekedar minum kopi, itu juga biasanya di ruang tamu tuh. Atau juga bisa buat naruh motor, kalau nggak punya garasi. Itu juga biasanya di ruang tamu. Fungsi dasar ruang tamu adalah untuk interaksi sosial kepada orang luar, ya, di mana orang itu di luar dari keluarga inti. Biasanya, ruang tamu ini juga jadi area pertama yang akan memberikan kesan tentang rumah dan juga pemiliknya. Ibarat baju nih, desain dan penataan ruang tamu itu mencerminkan kepribadian si pemilik rumah. Jadi, kadang kita pun juga demikian ya. Kadang kalau kita lihat ruang tamunya tuh udah kebayang tuh, oh rumahnya tuh pasti kayak gini nih. Oh, pemiliknya tuh pasti kayak gini nih. Nah, itulah ruang tamu. Sekarang, kita coba lihat ruang tamu dari kacamata budaya dan juga sejarahnya. Di rumah-rumah tradisional dan di Asia pada umumnya, ruang tamu itu dianggap penting karena budaya kita yang sangat menjunjung tinggi hospitality dan juga keramah tamahan. Makanya ada istilah tamu adalah raja, yang mengharuskan tuan rumah menyambut mereka dengan baik dan menyediakan ruang khusus sebagai bentuk penghormatan. Sementara agak beda nih di barat, apalagi di rumah-rumah yang modern, kadang mungkin kita agak akan menemukan tuh ruang tamu di rumah-rumah mereka. Di beberapa rumah, mereka hanya punya ruang keluarga atau ruang multifungsi yang biasanya dipakai mereka untuk menjamu tamu ataupun untuk beraktivitas dan bersantai bersama keluarga. Terus kenapa sih kok bisa berbeda? Salah satu alasan adalah perbedaan dalam kita menjaga privasi dan juga berinteraksi sosial. Dalam budaya barat, tamu biasanya lebih dekat secara personal dengan pemiliknya, sehingga pemilik ini cukup nyaman nih untuk mengajak tamunya berinteraksi di ruang keluarga ataupun di dapur. Sedangkan di budaya timur, menjaga batas antara privasi dan ruang publik itu sangat penting. Sehingga kenapa ruang tamu masih sering kita jumpai di rumah-rumah di Indonesia.
Dari aspek desain, ruang tamu memang bisa bikin kesan pertama yang buat first impression kamu. Apakah mereka diterima dengan hangat, atau justru mereka gak nyaman di situ? Misalnya nih, pernah nggak kalian bertamu di rumah yang ruang tamunya itu punya sofa yang besar, dengan ukuran-ukuran yang rumit, dengan lampu gantung yang megah di situ kan ya, aksen-aksen emas gitu kan. Itu kan rasanya megah banget ya, kayak dijamu kerajaan gitu. Tapi apa kamu nyaman tuh untuk ngobrol di situ? Bisa jadi dengan desain yang seperti itu bikin kita duduk lebih tegak nih. Jadi mungkin lebih banyak hati-hatinya gimana kita naruh gelas, takut pecah gitu kan ya. Akhirnya bisa jadi obrolan-obrolan yang berlangsung tuh juga jadi lebih terlihat formal tuh di situ. Sebaliknya, ruang tamu yang bergaya modern tropis dengan pencahayaan alami dari jendela besar, sofa panjang yang empuk, dan beberapa tanaman hijau di sudut ruangan bikin suasana terasa segar dan santai. Ruang tamu dengan desain seperti ini akan bikin tamu itu merasa nyaman dan betah untuk berlama-lama di situ. Mungkin sambil ngobrol hangat, sambil menikmati kopi mereka, kayaknya nggak akan ada tuh perasaan harus terlihat sopan. Karena memang atmosfernya mendukung mereka untuk nyaman dan betah berlama-lama di situ. Semua contoh ini menunjukkan bahwasannya desain ruang tamu akan mempengaruhi mood dan juga lamanya durasi. Ruangan yang megah bikin tamu terkesan, tapi bisa jadi nggak bikin mereka nyaman. Begitupun sebaliknya, ruangan yang nyaman bisa bikin tamu ini betah, tapi bisa jadi bikin mereka juga lupa waktu tuh, jadi nggak pulang-pulang. Kalau nggak pulang-pulang yang repot juga pemilik rumahnya ya. Jadi sebenarnya mana sih ruang tamu yang bagus? Itu sebenarnya tergantung kalian sebagai pemilik rumah. Apakah kalian mau tamu kalian itu betah ngobrol sampai larut malam? Atau kalian mau tamu kalian tuh hanya sekedar mampir lalu langsung pamit pulang? Jujur aja, gak semua orang merasa nyaman kalau harus menerima tamu di dalam rumah. Apalagi kalau tamunya tuh tiba-tiba ya, tanpa ada janjian dulu nih sebelumnya. Ada rasa canggung, apalagi kalau misalnya ruang tamu kita itu sangat dekat nih dengan area privat kita. Nah, kalau kamu merasa seperti ini, sebenarnya itu bukan antisosial kok. Yang kamu butuhin hanyalah solusi bagaimana kita menjaga area privasi dan area publik di dalam rumah. Salah satu cara paling efektif adalah bikin teras semi terbuka untuk menyambut tamu. Ini mirip seperti konsep pendopo tradisional Jawa atau serambi depan yang dulu biasa ada di rumah-rumah di Indonesia. Di pendopo, kamu bisa duduk santai tuh di situ, berbincang, tapi tidak perlu masuk lebih jauh ke dalam rumah. Untuk rumah modern, kamu bisa adaptasi konsep ini dengan gaya yang sesuai selera. Bayangin punya teras minimalis yang di situ kalian kasih kursi dan meja kayak coffee shop kekinian, lalu dikasih tanaman tuh di sekitarnya biar suasananya adem. Tamu bisa merasa disambut baik tanpa harus kita mengorbankan area privasi kita. Konsep ini juga banyak keuntungannya loh. Pertama, nggak harus perlu sering-sering bersihin ruang tamu karena itu ada di teras kita. Terus, interaksi yang terjadi di area semi-outdoor ini pasti akan lebih singkat. Cenderung lebih cepat ya. Jadi cocok nih buat kunjungan singkat dari tetangga, kurir paket, atau teman yang hobinya mampir ke rumah. Gimana? Win-win solusi kan? Oke, jadi balik ke pertanyaan awal. Punya ruang tamu itu penting nggak sih? Kalau menurut sejarah dan budaya, ruang tamu itu jadi simbol ramah tamah ya. Tapi kalau sekarang, aku rasa fungsi ruang tamu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari pribadi. Ya nggak sih? Menurut kamu, ruang tamu itu masih perlu nggak ya dihadirkan di rumah kita? Coba tulis di komen ya jawabannya. Oke, mungkin sekian episode 2 ini. Terima kasih banget untuk rekan Si Bambo yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa bunyikan lonceng dan follow Si Bambo Studio untuk konten-konten berikutnya ya. Saya undur pamit, sampai jumpa di Behind Design berikutnya. Assalamualaikum.